Halo, kembali lagi ke channel hiburan. Tempat kalian bisa melepas lelah setelah penat beraktivitas seharian. Kali ini kita akan mengulas film tentang perselingkuhan. Film ini menarik dan tegang, tapi Mimin sarankan untuk yang fobia ketinggian jangan menonton film ini. Film dibuka dengan seorang karyawan yang marah kepada Zax karena dipecat. Dan ia meminta kepada Zax untuk tidak memecatnya. Tapi karena Zax menolak, ia menodongkan pistol. Zax pun memohon untuk tidak menembaknya. Lalu pria itu pun bunuh diri di hadapan Zax. Zax yang berpikir akan mati hari itu menelepon istrinya dan menyatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya. Dan ia bersyukur dalam hatinya karena ia masih diberi kesempatan untuk hidup. Istrinya pun mengatakan kepada Zax bahwa ia mencintainya. Setelah menutup telepon, istrinya pun kembali meneruskan pekerjaan rumahnya. Sementara di sebuah bar, tampak Zax sedang merenung mengenai kejadian yang terjadi kepadanya hari itu. Lalu ia mendengar keributan antara seorang wanita dan bartender, karena bartender itu tidak mau memberikan minuman kepada wanita tersebut. Lalu Zax mengatakan kepada bartender tersebut bahwa ia akan membayar minuman yang dipesan oleh wanita tersebut. Lalu wanita tersebut mendekati Zax dan memperkenalkan dirinya. Dia bernama Julia. Lalu ia bertanya apakah Zax sendiri, dan Zax mengatakan bahwa ia sudah mempunyai istri. Dan ia mengatakan bahwa ia akan liburan bersama istrinya. Tapi Julia seperti tidak memperdulikan statusnya Zax. Dan ia terus berusaha untuk terus mendekati Zax. Tapi Zax terus menolak Julia. Sebuah mobil tampak sedang melaju kencang di sebuah jalanan yang sepi. Di dalamnya ada Zax dan istrinya yang bernama Amy. Mereka sedang membicarakan liburan mereka. Lalu tiba-tiba handphonenya Zax menyala dan ternyata itu adalah pesan dari Julia. Zax membalas pesan dari Julia dan mengatakan kepada Julia untuk menjauhi dirinya. Lalu Zax mematikan handphonenya dan kembali berbicara dengan istrinya yang tercinta, yaitu Amy. Di sebuah hotel tempat Zax menginap dan istrinya, tampak seorang pelayan sedang mengantarkan pesanan mereka. Tapi Zax seperti sedang diawasi di hotel tersebut. Handphone Zax kembali menerima pesan. Kali ini pesan dari Julia yang meminta sejumlah uang kepada Zax. Tapi Zax tidak membalas dan mematikan handphonenya. Lalu menikmati kebersamaan bersama istrinya di hotel tersebut. Karena mereka berlibur adalah untuk berusaha agar mempunyai anak. Karena sebelumnya Amy pernah keguguran. Zax mengatakan kepada Amy untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut dan mulai berusaha lagi. Amy pun mengiyakan. Hari itu Zax dan Amy berencana berlibur dengan menaiki balon udara. Pemandu balon udara tersebut bernama Harry. Harry adalah seorang veteran perang. Harry tampaknya sedang menunggu lagi satu orang pengunjung. Dan pengunjung yang ditunggu Harry pun tiba. Ternyata pengunjung tersebut adalah Julia. Zax tentu kaget melihatnya. Tapi Zax tampak pura-pura tidak mengenali Julia. Julia tampak kesal melihat kelakuan daripada Zax tersebut. Setelah sedikit basa-basi, Harry pun lalu mulai menerbangkan balon udara tersebut. Balon udara mulai naik secara perlahan. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Pemandangan indah tampak terhampar di depan mata mereka, dan mereka menikmati semua pemandangan indah tersebut. Mereka mulai bicara satu sama lain dan mengobrol. Lalu Harry mengeluarkan sebotol sampanye, lalu mengajak mereka untuk minum bersamanya, dan mereka pun menikmati sampanye tersebut. Ketika Harry menyimpan pisaunya setelah membuka sampanye, tampak mata Julia mengawasinya.
Mereka terus mengobrol sambil menikmati sampahnya yang diberikan oleh Hari. Tampak sekali wajah Julia sangat kesal karena Jacques tidak menghiraukannya. Hari tampak berbincang dengan Amy dan memberitahu Amy tentang dasar-dasar pengetahuan tentang balon udara. Lalu ia menunjukkan kepada Amy bagaimana cara menaikkan dan menurunkan balon udara. Lalu Hari memperlihatkan pemandangan yang sangat indah yang terhampar di bawah mereka. Mereka bersenang-senang di atas balon udara. Ketika Hari bernyanyi, Amy berteriak agar suaranya menggema. Lalu Julia pun berteriak dan tertawa seperti orang gila. Itu membuat Hari dan Jack kebingungan. Julia hanya tersenyum kepada mereka. Lalu ia mulai memancing keributan dengan Jacques. Ketika Julia diminta untuk memfoto Jacques dan Amy, ia tampak menggoda Jacques dan mengirimkan kode-kode tertentu kepada Jacques agar ia berhati-hati terhadapnya. Lalu ia meminta Jacques untuk memfoto dirinya dengan Hari. Tapi sebelum memberikan handphonenya kepada Jacques, ia menuliskan kata-kata di handphone tersebut mengenai uang. Tampak Jacques tidak memperdulikan hal tersebut, dan itu membuat Julia sangat kesal. Ketika suasana sangat canggung, tiba-tiba seekor burung elang mengenai kepala Amy dan membuat Amy sangat terkejut. Tapi Hari terlihat sangat gembira, karena burung tersebut adalah burung elang yang sangat langka dan tidak pernah terlihat. Julia meminta kepada Hari untuk kembali dan mendaratkan balon udaranya, tapi hal tersebut ditolak oleh Hari. Lalu Julia mulai mengoceh tentang pertemuannya dengan Jacques di sebuah bar, sehingga Amy terlihat sangat terkejut mengetahui hal tersebut. Amy terlihat sangat marah kepada Jacques. Jacques berusaha memujuk Amy agar tidak marah kepadanya. Hari mengatakan kepada mereka semua untuk tetap tenang, karena saat ini mereka sedang berada di dalam balon udara. Julia terus mengoceh dan menceritakan bagaimana Jacques membelikannya minuman mahal di bar tersebut pada malam itu. Tampak di sebuah alat pengukur ketinggian memperlihatkan bahwa ketinggian mereka saat itu sangat tinggi sekali. Julia memaksa supaya Hari memutar balik arah balonnya dan mendarat. Julia merebut pisaunya Hari dan berusaha untuk melukainya, tapi hal tersebut dicegah oleh Jacques. Lalu mereka berdua, Jacques bersama Hari, mencoba untuk melumpuhkan Julia. Tapi tiba-tiba tabung gas meledak dan mengenai Julia serta membakarnya, membuat Julia terluka. Kebakaran di atas balon udara tersebut dapat dipadamkan oleh Hari. Tapi akibat kerusuhan tadi, tali pengendali balon udara itu putus, sehingga Hari tidak dapat menurunkan ketinggian balon udaranya. Karena untuk menurunkan ketinggian balon udaranya, Hari harus menarik tali tersebut. Balon udara terlihat melayang tinggi dan semakin tinggi. Tiba-tiba Julia mendorong Hari hingga terjatuh ketika Hari sedang berusaha menggapai tali pengendali ketinggian dari balon udara tersebut dan mengakibatkan Hari tewas. Julia tampak shock mengetahui hal tersebut, karena sesungguhnya ia hanyalah emosi dan membuat ia kehilangan akal sehat dan melakukan hal tersebut. Balon udara semakin tinggi melayang dan mengakibatkan oksigen semakin tipis, hingga mereka mulai kehilangan kesadarannya. Pertama Julia pingsan, disusul oleh Jacques. Amy yang masih tersadar berusaha untuk menggapai tali pengendali ketinggian balon udara tersebut. Dia lalu mencoba untuk meraihnya dengan menaiki sisi daripada keranjang balon udara tersebut. Dan Amy pun berhasil melakukan hal tersebut. Walaupun saat itu Amy sempat tidak sadarkan diri, tapi ia kemudian sadar di waktu yang tepat. Amy lalu menurunkan ketinggian dari balon udara tersebut, dan hal itu membuat Jacques kembali sadar. Ketika Amy melihat alat pengukur ketinggian balon udara tersebut sudah kembali normal. Amy lalu memeluk Jacques yang baru saja tersadar kembali.
Jax mengatakan kepada Amy bahwa ia akan mengikat Julia agar Julia tidak kembali mengamuk. Dan kebetulan pada saat itu Julia sedang tidak sadarkan diri. Jax juga mengikat mulutnya Julia agar Julia tidak mengoceh terus. Dari raut wajah Amy terlihat bahwa ia sudah tidak mempercayai Jax dan memikirkan kembali hubungan mereka. Jax terus merayu Amy bahwa ia tidak melakukan apa yang Julia katakan. Jax selalu memperlihatkan foto kepada Amy dan mengatakan bahwa Julia bisa mengetahui tanda lahir dirinya dari media sosial. Lalu mereka tersadar bahwa balon udara mereka menuju ke sebuah gunung yang tinggi dan kemungkinan menabrak gunung tersebut. Lalu Jax dan Amy membuang semua alat-alat yang ada di balon udara tersebut untuk memperingan balon udara tersebut. Tapi yang mereka lakukan sia-sia karena balon udara tersebut tetap menabrak gunung. Mereka bisa keluar dari situasi tersebut, tapi balon udara telah robek. Ketika Amy hendak memberi minum Julia, terungkaplah fakta yang sebenarnya. Ternyata Julia adalah anak dari pria yang sebelumnya bunuh diri di hadapan Jax. Hal itu tentu membuat Amy dan Jax kaget mendengarnya. Balon udara tersebut kali ini memasuki sekumpulan awan. Julia tampak berusaha melepaskan ikatannya dengan pisau yang tidak disadari oleh Jax dan Amy. Pisau tersebut tergeletak di dekat Julia. Julia terus memarahi Jax dan menganggap Jax sangat jahat karena telah memecat ayahnya dan membuat ayahnya bunuh diri. Jax mengatakan kepada Julia bahwa keputusan itu harus diambil untuk menyelamatkan perusahaannya. Tiba-tiba Julia bangkit dalam kemarahan dan menusuk Jax. Amy mencoba memberi pengertian kepada Julia agar jangan melakukan hal yang konyol dan meminta Julia untuk menyerahkan pisaunya. Jax tiba-tiba bangkit dan memukul Julia dengan tabung pemadam kebakaran. Hal itu pun menyebabkan Julia tewas. Lalu Jax meminta Amy untuk mengobati lukanya. Ternyata luka Jax lumayan sangat parah. Amy pun mencoba mengobati luka yang dialami oleh Jax. Darah terus mengucur deras dari lukanya Jax. Amy bertanya kepada Jax, kenapa Jax memukul Julia? Jax menjawab bahwa ia melakukan hal tersebut untuk melindungi Amy. Robekan balon udara tersebut tampak semakin membesar, dan hal itu bisa membahayakan diri mereka. Lalu Amy mencoba menyalakan api untuk mengendalikan balon udara tersebut. Ia mengecek tabung gas dan menyambungkannya. Lalu ia mencoba menyalakan api di alat balon udara tersebut. Setelah berusaha, hal itu berhasil ia lakukan, sehingga dapat membuat balon udara tersebut terbang dengan stabil. Mereka kembali hendak menabrak gunung. Lalu mereka kembali melempar barang-barang yang ada di balon udara tersebut, agar balon udara tersebut menjadi lebih ringan dan dapat terbang lebih tinggi. Mereka melakukan itu sambil terus menyalurkan udara panas ke dalam balon udara tersebut, agar balon udara tersebut dapat terbang lebih tinggi dan menghindari gunung yang menghalangi mereka. Dan mereka berhasil menghindari gunung tersebut. Walaupun dengan susah payah mereka melakukan hal tersebut. Tapi pertengkaran kembali terjadi antara Jax dan Amy. Karena Amy masih belum dapat menerima kenyataan bahwa Jax telah mengkhianatinya, dan tetap merasa bahwa Jax telah mengkhianatinya. Lalu, ketika pertengkaran tersebut mencapai puncaknya, Amy tiba-tiba menginjak bagian yang rapuh dari keranjang balon udara tersebut dan mengakibatkan dirinya menjadi terperosok ke dalam lubang yang telah ia buat. Amy berteriak minta tolong. Lalu Jax pun menolongnya dan berusaha menarik Amy kembali ke dalam keranjang balon udara tersebut.
Setelah berjuang beberapa saat, Jax berhasil menyelamatkan Amy, walaupun dengan tangan yang terluka. Amy terlihat sangat bersyukur saat itu, karena ia dapat terhindar dari bencana yang ia tidak mau pada saat itu. Lalu Jax seperti biasa berusaha membujuk Amy kembali agar tidak marah kepadanya. Ia mengatakan kepada Amy bahwa dirinya sangat mencintai Amy. Lalu saat itu mereka tersadar bahwa balon udara yang mereka naiki sedang menuju sekumpulan awan yang sangat gelap. Amy mengatakan kepada Jax bahwa mereka harus menjahit robekan yang ada di balon udara tersebut. Jax menganggap Amy gila, tapi Amy tetap melakukan hal itu, karena bila hal itu tidak dilakukan, maka itu akan membuat mereka tewas. Lalu Jax pun mau tidak mau membantu Amy untuk menjahit kembali robekan balon udara tersebut. Setelah beberapa saat yang menegangkan, Amy berhasil menjahit kembali robekan yang ada di balon udara tersebut. Walau hal tersebut membuat dirinya hampir terjatuh dan membahayakan dirinya sendiri beserta Jax. Setelah berhasil menjahit robekan balon udara tersebut, Jax dan Amy kembali ke dalam keranjang balon udara tersebut. Dan balon udara tersebut berhasil melewati awan yang berisi badai. Lalu balon udara tersebut menuju ke arah sekumpulan awan yang cerah sekali, dengan pemandangan yang sangat indah. Mereka pun sejenak menikmati pemandangan tersebut, karena memang pemandangan tersebut sangat indah untuk dilewatkan. Tapi setelah itu pertengkaran kembali terjadi. Amy mempertanyakan kepada Jax, kenapa Julia bisa mengetahui hal-hal detail tentang Jax, seperti kaos kakinya, sepatunya, dan tanda lahir yang ada di tubuh Jax. Jax pun tetap berusaha untuk menerangkan kepada Amy bahwa semua hal yang dikatakan oleh Julia adalah sebuah kebohongan. Tapi dari raut wajah Amy sangat terlihat bahwa Amy sudah tidak mempercayai Jax lagi. Lalu saat itu Amy berusaha mencari handphonenya Julia untuk mencari kebenaran. Tanpa Amy sadari, Jax menendang keluar handphone Julia dari keranjang balon udara tersebut. Karena tidak menemukan handphone Julia, lalu Amy meminta handphone daripada Jax untuk membuktikan kecurigaannya. Setelah mengotak-atik handphone Jax, Amy menemukan sebuah file rahasia. Ternyata di dalam file itu terdapat rekaman Jax sedang bercinta dengan Julia. Amy sangat terpukul saat itu, sambil menatap dan menonton rekaman tersebut. Jax selalu memperlihatkan sifat aslinya dan mengatakan kepada Amy bahwa ia melakukan hal tersebut karena Amy tidak pernah melayaninya sejak kejadian keguguran yang terjadi pada diri Amy. Lalu Jax mulai menghina Amy dan mengatakan bahwa Amy hanyalah seorang guru TK yang tidak mempunyai apa-apa, dan Jax telah memberikan apapun yang Amy mau. Amy benar-benar terpukul sangat itu. Ia pun menangis dan mengatakan kepada Jax bahwa ia tidak menginginkan uang Jax. Ketika Jax mencoba memujuk Amy karena Amy ingin bercerai darinya, Amy mendorongnya hingga ia terperosok ke dalam lubang yang sebelumnya telah ada. Ketika Jax meminta tolong, Amy malah mendorong mayat Julia hingga menimpa tubuh Jax. Balon udara pun mendarat, lalu Amy meninggalkan balon udara tersebut. Tamat.